Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi penting terkait dengan penerimaan beasiswa LPDP tahun 2024. Karena kalau kita melihat di Instagram LPDP tanggal 11, yaitu hari Kamis, tanggal 11 Januari itu akan dibuka untuk LPDP tahap pertama. Jadi teman-teman sekalian segera bersiap untuk mengikuti tes dan insya Allah bisa lulus di tahun 2023 ini. Ini adalah peluang sangat besar untuk kita apabila yang pertama ingin mengembangkan kemampuan kita. Yang kedua, kita benar-benar ingin mendedikasikan hidup kita untuk bangsa dan negara ini. Jadi, silahkan bersiap untuk mengikuti beasiswa ini. Ini adalah peluang yang sangat besar. Kita bisa mengikutinya dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, di sini saya akan berbagi tips bagaimana supaya kita bisa lulus dari tahap awal sampai tahap akhir hingga menjadi seorang awardee. Karena alhamdulillah di tahun 2023 saya mendapat kesempatan untuk bisa lulus dan mendapat beasiswa untuk targeted. Jadi beasiswa itu nanti ada untuk umum, targeted, dan afirmasi. Nah, kebetulan saya seorang ASN dan mengikuti beasiswa targeted dan alhamdulillah lulus di tahun 2023 tahap 1. Nah, oleh karena itu hari ini, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana supaya teman-teman di sana bisa mengikutinya dan bisa lulus di tahun 2024 ini. Oke, langkah yang pertama yaitu nanti kita harus membuat akun email dulu, yang mana caranya kita masuk ke website LPDP ya. Setelah itu kita klik di sana ada menu beasiswa, atau kita scroll ke bagian bawah itu juga ada. Nah, untuk saat ini itu masih belum dibuka ya, tahap 1 masih belum dibuka. Tapi nanti setelah hari Kamis tanggal 11 insya Allah itu akan dibuka. Nah, setelah nanti masuk ke menu beasiswa, di sana klik targeted dan di sebelah kiri itu ada menu daftar dan silahkan klik daftar di sana. Nah, setelah daftar itu kita bikin akun dan login. Nah, setelah login, yang pertama yang kita lakukan itu adalah memilih program. Programnya bisa jadi magister, atau doktoral, ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita sudah memilih program, kita diharuskan memilih 3 universitas. Nah, ketika kita memilih 3 universitas, ingat bahwa jurusannya itu harus sama, walaupun universitasnya berbeda. Contohnya seperti ini, misalkan kita mengambil magister pendidikan di UPI untuk S2 misalkan. Nah, nanti opsi yang keduanya misalkan di UNY, Universitas Yogyakarta. S2 juga sama dan harus sama magister pendidikan. Begitupun dengan opsi yang ketiga. Nah, kenapa harus ada 3 opsi seperti itu? Karena nanti kalau seandainya kita tidak lulus di satu universitas ketika seleksi administrasi misalkan, ketika penerimaan mahasiswa, jadi kita ada opsi yang lainnya. Jadi sengaja itu ada 3 opsi yang harus kita masukkan, yang harus kita isi. Tapi ingat jurusannya harus sama. Jadi ketika kita mengisi jurusan, jurusannya harus sama. Dan selanjutnya kita harus memilih periode perkuliahan. Jadi kapan? Nah, untungnya kalau LPDP ini kita bisa melamar walaupun tanpa memiliki LOA. Jadi walaupun tidak punya LOA, kita bisa mengikuti tes dulu dan nanti akan diberikan selama 18 bulan untuk kita menyiapkan LOA-nya. Jadi kita bisa ikut dulu seleksinya, kalau sudah lulus baru ngambil LOA. Dan ketika kita sudah lulus sampai tes akhir itu dikasih kesempatan selama 18 bulan untuk kita mencari LOA, dan kalau kita dapat lebih awal itu lebih bagus. Dan kalau lebih dari 18 bulan otomatis kita gugur untuk menerima beasiswanya. Seperti itu. Jadi ini kesempatan yang sangat besar sekali ya. Apalagi kalau teman-teman yang sudah dapat LOA itu luar biasa sekali. Begitu lulus bisa langsung mengikuti perkuliahan. Oke. Nah, selanjutnya
yaitu ada yang namanya lengkapi profil. Nah, di lengkapi profil itu ada banyak sekali yang harus kita isi, tapi kebanyakannya tidak terlalu rumit, hanya nanti di bagian dokumen sih yang lumayan challenging kalau menurut saya. Tapi kebetulan karena yang saya ambil adalah targeted, beasiswa targeted dari ASN, jadi persyaratannya tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit, tapi kita harus banyak menghubungi orang-orang seperti dari BKPSDM, dinas, dan lain-lain. Nah, dalam melengkapi profil, yang pertama yang harus kita isi adalah informasi data diri. Jadi nama, alamat, email, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada informasi keluarga. Nah, di informasi keluarga ini kita harus menyertakan misalkan nama orang tua kita, penghasilan orang tua kita, istri kita, dan lain-lain kalau yang sudah berkeluarga. Selanjutnya ada yang namanya kekuatan atau kelebihan, strong point yang dimiliki. Jadi silakan diisi strong point-nya seperti apa. Barangkali nanti di video selanjutnya saya akan share tips bagaimana sih cara mengisi yang poin-poin tersebut. Jadi silahkan nanti di komen apabila diperlukan, maka saya akan membuat video-video lanjutannya. Selanjutnya kita harus mengisi kelemahan atau kekurangan, weak point yang dimilikinya. Jadi kita harus menjelaskan tentang apa sih kelemahan kita gitu. Nanti saya akan kasih tips bagaimana cara kita mengisi poin itu. Selanjutnya ada pengalaman membanggakan. Nah, kita juga harus berbagi tentang hal-hal apa yang membanggakan yang pernah kita lakukan. Selanjutnya ada pengalaman kurang membanggakan. Nah, dan selanjutnya lagi ada hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Ini profil kita ya, kita harus isi dan ini wajib diisi ya. Kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Ini juga sama. Tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Pembeda dari peserta lainnya, ini lumayan menantang ketika kita mengisi kenapa sih LPDP itu harus menerima kita gitu. Ini ada alasannya di sini. Pembeda dari peserta lainnya, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan itu juga diisi. Masih profil, ada lagi pengalaman organisasi ya. Jadi nanti kita harus mengisi organisasi dari kapan sampai kapan. Jadi di video-video berikutnya saya akan share cara mengisinya ketika nanti sudah ada pembukaan. Jadi enak ketika Bapak Ibu sambil mengisi, nanti saya kasih tahu misalkan cara mengisi yang ini itu seperti apa gitu. Misalkan pengalaman organisasi apa yang harus diisikan gitu. Jadi nanti insya Allah di video-video selanjutnya. Jadi sekarang hanya gambaran dan dokumen yang wajib Bapak Ibu persiapkan. Nanti di bagian akhir itu ada dokumen-dokumen terutama untuk targeted. Selanjutnya prestasi. Nah, prestasi kita apa saja selama ini? Ada lagi bahasa. Nah, untuk bahasa ini, Bapak Ibu, harus ingat TOEFL kita. Ya, bahasa ini karena nanti harus ada dokumen yang harus dilampirkan. Selanjutnya ada pengalaman pelatihan atau workshop. Nah, ini juga harus diupdate, diupload. Seperti nomor dan lain-lainnya kan biasanya kalau sertifikat itu ada nomor sertifikatnya. Pengalaman riset, karya ilmiah, konferensi dan seminar, serta penghargaan. Nah, itu adalah untuk profil-profil. Jadi, di video selanjutnya nanti akan saya bahas per poinnya dan contohnya supaya memudahkan teman-teman hingga dapat lulus untuk mendapat beasiswa LPDP di tahun 2024 ini. Nah, ini adalah dokumen beasiswa targeted ya, karena kebetulan tahun kemarin saya lulus untuk program Magister dalam negeri ya. Nah, ini untuk dokumen-dokumennya, yang pertama adalah kartu tanda penduduk. Ini tidak terlalu rumit ya. Semua dari kita memiliki kartu tanda penduduk. Yang kedua, scan transkrip nilai S1, bukan transkrip profesi ya. Jadi ini ijazah kita ya. Kalau yang magister berarti S1, kalau yang doktoral berarti ijazah S2-nya. Selanjutnya, surat keputusan atau SK jabatan terakhir atau sejenisnya. Nah, ini SK ya, kalau kita seorang ASN. Ingat, SK-nya bukan SK, kalau misalkan kita guru bukan SK mengajar, tapi ini SK seorang ASN-nya, seorang PNS misalkan. Selanjutnya, scan ijazah,
Ya, kalau tadi kan transkrip, nah sekarang ijazah, S1 asli atau legalisir ya, atau SKL, surat kelulusan bagi yang baru lulus. Selanjutnya surat usulan dari pejabat tingkat eselon 2 setara yang memberikan SDM. Lihat persyaratan khusus. Jadi kalau surat usulan ini keluar dari bagian kepegawaian. Surat usulan apa isinya? Yaitu mengizinkan kita untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini. Jadi itu surat usulan yang langsung datang dari BKPSDM. Tapi prosesnya ketika saya itu prosesnya tidak langsung ke BKPSDM, tapi kita harus ngobrol dulu ke bagian dinas. Dari kepala dinas nanti mengeluarkan surat supaya BKPSDM itu mengeluarkan izin untuk mengikuti tes seleksi. Jadi yang pertama itu kita pergi ke dinas dan kita bicara bahwa kita akan mengikuti seleksi. Ini baru tahap seleksi ya. Nah setelah seleksi nanti setelah kita ngobrol ke bagian dinas kita, nanti sama dinas itu akan diberi surat untuk ditembuskan ke BKPSDM. Dari BKPSDM nanti baru akan mengeluarkan surat untuk mengikuti seleksi ini. Jadi seperti itu yang prosedurnya. Kalaupun tidak seperti itu, silahkan hubungi dulu BKPSDM-nya misalkan, dan nanti BKPSDM juga akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya ada sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Nah, ini hati-hati sekali, banyak sekali yang gagal di bagian ini, sertifikat bahasa asing. Ingat, kalau dalam negeri itu harus menggunakan TOEFL ITP, ya bukan TOEFL biasa. Kalaupun persyaratan kita di atas misalkan sudah dilengkapi, tapi TOEFL-nya TOEFL biasa, saya jamin teman-teman sekalian akan gagal. Jadi TOEFL-nya TOEFL ITP, karena TOEFL ITP itu ada kodenya, sehingga mereka, pihak panitia, itu akan mengecek kebenarannya. Karena kalau TOEFL ITP itu langsung dikeluarkan dari Amerika. Jadi benar-benar certified, benar-benar trusted, dan tidak bisa dimanipulasi. Dan kalau ini tidak terpenuhi, otomatis gagal. Itu banyak sekali rekan-rekan saya yang sebelumnya juga sama, pernah mengikuti, dan dia menggunakan TOEFL biasa, dan gagal. Jadi ingat, TOEFL-nya harus TOEFL ITP, minimalnya 500 untuk dalam negeri. Ya. Selanjutnya ada surat pernyataan beasiswa pendidikan. Ya, nah kalau ini diabaikan saja ya. Sama surat pernyataan kerahasiaan wawancara. Kalau ini nanti ya biasanya. Jadi yang harus dipersiapkan itu adalah sampai sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Jadi kalau menurut saya untuk targeted itu persyaratannya tidak terlalu rumit ya. Hanya kita perlu izin dulu ke dinas kita, dan setelah itu ke bagian kepegawaian, bisa jadi BKPSDM, bisa jadi BPSDM untuk provinsi misalkan. Dan setelah itu kita nanti akan dapat surat, dan suratnya yang akan diupload. Jadi itu untuk dokumen-dokumennya tidak terlalu rumit, silahkan dipersiapkan. Nah, selanjutnya langkah terakhir setelah kita upload dokumen, itu kita harus mempersiapkan juga essay. Jadi biasanya kalau essay itu lumayan challenging, sangat-sangat challenging ya, lumayan rumit kalau menurut saya, pengalaman saya sendiri gitu. Ini 5.000 kata dan di sana itu ada poin-poin yang harus kita isi. Nah, nanti saya akan share juga apa sih poin-poin yang harus diisi dan bagaimana cara kita mengisinya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian komen apabila diperlukan, akan saya share juga tipsnya bagaimana cara kita membuat esai dan mengisi yang lain-lainnya, profil-profil yang lainnya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan mulai sekarang silahkan dipersiapkan untuk semua dokumennya, dan silakan dipersiapkan juga mentalnya, karena nanti ada beberapa tahapan yang akan dilewati hingga lulus menjadi seorang awardee. Oke, selamat berjuang
Dan jangan lupa like dan komen. Silahkan komen apa yang diperlukan, apa yang diinginkan oleh para peserta supaya lulus di tahun 2024 ini. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.